Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Natalia dengan NIM 501153063, Magister Pendidikan Dasar UT UPBJ Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas 3 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada pembahasan satu ini, materi ini merangkum temuan penting dari tinjauan lingkup atau scoping review oleh Raymond dan Iverson mengenai penelitian tentang pendidikan luar ruangan atau outdoor education atau OE di sekolah-sekolah di negara-negara Nordik seperti Norwegia, Denmark, Swedia, dan lain-lain. Tinjauan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara anggapan tentang tradisi Nordik (OE) dengan data penelitian empiris yang sebenarnya ada. Poin kunci dari tinjauan literatur atau artikel Nordik. Konteks penelitian dan istilah kunci. Menjembatani kesenjangan. Penelitian Nordik tentang OE jarang masuk ke tinjauan global, padahal praktik ini dianggap sebagai tradisi di sana. Tinjauan ini menganalisis 52 studi yang relevan. Fokus utama, sebagian besar penelitian berfokus pada konteks sekolah dasar atau primary school. Definisi OE Nordik. OE berbasis sekolah di Nordik didefinisikan sebagai praktik yang reguler atau teratur, dipimpin oleh guru sekolah dasar dan bertujuan mendukung pembelajaran dalam mata pelajaran formal, seperti sains, matematika, bahasa, dan lain-lain, di luar ruangan, alam, atau landscape budaya. Mata pelajaran OE paling sering terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran sains dan konsep kehidupan luar ruangan ala Nordik. Pembahasan 2, fokus utama penelitian yang ditemukan. Metode dominan, kebanyakan studi menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada pemahaman mendalam, bukan hanya angka. Topik paling sering diteliti. A. Perspektif guru, pandangan, sikap, dan pengalaman guru adalah topik yang paling sering diinvestigasi. B. Hakikat OE, apa dan bagaimana praktik OE itu sendiri. C. Kesejahteraan, well-being. D. Pembelajaran kognitif, aspek berpikir dalam pemahaman siswa. Area yang kurang diteliti atau peluang riset. 1. Proses belajar mengajar. Penelitian yang merinci bagaimana interaksi pengajaran dan pembelajaran terjadi di luar ruangan masih minim. 2. Teknologi digital. Integrasi atau penggunaan sumber daya digital dalam OE. 3. Pendidikan berkelanjutan. Studi yang menghubungkan OE dengan pendidikan untuk keberlanjutan atau Education for Sustainability. Pada pembahasan 3, implementasi outdoor education di Indonesia. Materi presentasi membandingkan konsep Nordik dengan praktik di Indonesia dan menemukan bahwa implementasinya belum merata dan umumnya berbeda dari definisi inti, reguler, dan terintegrasi kurikulum formal. 1. Bentuk OE di Indonesia. Pembelajaran di lingkungan sekolah atau informal. Contohnya, guru sains mengajak siswa mengamati daun di taman sekolah atau pelajaran olahraga di lapangan. Sifatnya tidak terikat jadwal mingguan kaku, hanya sesekali untuk variasi mengajar, kegiatan luar sekolah, atau ekstrakurikuler puncak tema. Contohnya, studi tour atau karya wisata, kegiatan pramuka, berkemah atau jelajah alam. Sifatnya insidental, sekali per semester atau tahun, sering membutuhkan biaya tambahan dan fungsinya lebih sebagai kegiatan khusus untuk ekstrakurikuler. Pembahasan 4, 3 perbedaan kunci dengan UD-Schools Nordik, reguler dan konsisten. UD-Schools dilakukan secara teratur, misalnya setiap minggu. Praktik ini jarang dilakukan di Indonesia karena kurikulum yang padat, logistik, dan pertimbangan keamanan. Integrasi mata pelajaran mendalam. UD-Schools menggunakan lingkungan luar sebagai laboratorium untuk mengajarkan mata pelajaran kurikulum, seperti mengukur pohon untuk matematika, dan lain-lain. Integrasi lintas mata pelajaran yang sedalam ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Kesimpulannya, pendidikan luar ruangan adalah praktik yang mapan dan berharga di Nordik, dikenal karena fokusnya pada pandangan guru dan dampaknya pada siswa sekolah dasar di Indonesia. OE sudah diimplementasikan, misalnya melalui studi tours dan ekstrakurikuler. Namun, model UDSCOLS yaitu OE yang reguler terintegrasi mingguan ke dalam mata pelajaran formal dan dipimpin oleh guru kelas, bukanlah praktik standar dan hanya ditemukan pada sekolah-sekolah dengan filosofi pendidikan khusus. Misalnya, sekolah alam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.